Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami pun. Ya, yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unila, Bapak Dr. Muhammad Nurwahidin MSI. Yang terhormat Ibu narasumber kegiatan kita, Ibu Profesor Dr. EN Yahainilah MPD. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi BD PAUD, serta para panitia dan juga mahasiswa yang Ibu cintai. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan hari ini, yaitu berupa seminar penerapan teori belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para mahasiswa terkait dengan teori belajar dan pembelajaran sebagai ajang diskusi bersama yang akan diikuti oleh para mahasiswa. Dan yang mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa angkatan 2022 Pak, untuk semester 2 yang kebetulan mereka juga mengambil mata kuliah belajar dan pembelajaran gitu. Dan ini merupakan kegiatan perdana ya Bu En ya, kegiatan perdana yang kita coba prakrasai untuk dimana para mahasiswa bisa menampilkan atau mempresentasikan terkait dengan materi-materi yang sudah mereka dapatkan, mereka pelajari selama 1 semester ini gitu Bapak ya. Dan terima kasih kepada panitia dan juga para mahasiswa yang sudah mensukseskan acara ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. EN Yahainilah yang hari ini juga akan memaparkan terkait materi ini untuk memperkuat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa, dan juga kepada Bapak Kajur, Ketua Jurusan, mohon untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ibu Ara Sofia, SPSI MA Besi, yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua sekaligus pembukaan acara secara resmi kegiatan saat ini yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan FKIP Universitas Lampung kepada Bapak Dr. Muhammad Nurwahidin MAG MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Profesor Dr. EN Yahainilah MPD selaku narasumber utama pada kegiatan pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Kaprodi BD PAUD, Ibu Ari Sofia SPSI MA Psikolog, para dosen PG PAUD dan para mahasiswa-mahasiswi semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seminar penerapan teori belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Shalawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin agung yang kita teladani perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dosen, para mahasiswa mahasiswi semuanya yang saya banggakan,
Kita tahu bahwa belajar itu berlangsung sepanjang hidup, long life education ya. Kalau dalam hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, belajarlah kamu mulai sejak dari lahir sampai meninggal dunia. Maknanya apa? Maknanya belajar tidak ada kata berhenti, tidak ada kata stop, tidak ada kata selesai. Sepanjang kita masih hidup, nyawa masih bersatu dengan raga, kita wajib untuk belajar. Belajar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan seterusnya. Karena manusia hakikatnya sebagai manusia yang berakal ingin selalu menjadi sesuatu ya, menjadi dirinya sendiri, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih semakin bermartabat dan seterusnya. Itulah makna belajar. Tetapi kita ingat manusia itu berbeda, individual differences. Setiap manusia berbeda dari segi umur, bakat, minat, latar belakang status sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya ya. Nah itulah mengapa walaupun secara umum teori belajar ya sama saja, cuman perlu diaplikasikan ke masing-masing manusia yang berbeda tadi. Nah secara khusus anak usia dini ini, kalau menurut National Association Education for Young Children ya, itu anak usia dini umur 0 sampai 8 tahun itu memang masa-masa di mana belajar itu lebih banyak bermainnya, ya enggak? Learning by playing. Anak suka bermain. Nah ini yang membedakan dengan belajarnya orang dewasa, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian anak 0 sampai 8 tahun itu masuk masa-masa golden age ya, masa-masa usia emas. Sehingga kalau belajar pada masa usia dini sukses, maka untuk kedepannya umur 9 sampai seterusnya itu lebih gampang. Dan kalau secara potensi kecerdasan multidimensionalnya maksimal, maka kedepannya akan lebih gampang untuk menjadi orang sukses. Nah, ini tentunya guru, calon guru, dosen mengetahui teori-teori belajar khusus untuk anak usia dini dan bagaimana mengaplikasikannya. Nah inilah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini bersama narasumber yang luar biasa, beliau Profesor Dr. EN Yayah Herilah MPD. Beri aplaus buat beliau. Beliau kebetulan profesornya masih fresh, masih seger, baru 1 bulan dan masih hangat ya. Belum dilatih ya Prof. Belum dikukuhkan. Ya, jadi SK sudah ada SK-nya. Jadi silahkan nanti berdiskusi, tanyakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan penerapan teori belajar dalam belajar manusia ini. Saya sebagai tajur sangat mengapresiasi kegiatan ini. Oleh karenanya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kaprodi, Ibu Ari Sofia SPCM psikolog. Ini luar biasa, nanti bisa menjadi model bagi kaprodi-kaprodi yang lain. Nanti insya Allah saya akan sounding ke beliau-beliau semua dan 7 kaprodi di lingkungan itu untuk setiap akhir perkuliahan ada seperti seminar seperti ini ya. Jadi selain untuk transfer ilmu dan ini bagus, kalau bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali dan seterusnya, ini bisa juga untuk dosen-dosen yang non struktural yang kekurangan di bidang usul penunjang. Saya harus masuk ke situ buat PKN. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan terima kasih ide yang telah digagas oleh Kaprodi PD PAUD dan tentunya oleh Profesor Dr. EN Yayah. Harapan saya tadi supaya ini tidak hanya terjadi saat ini, karena ini baru perdana, tetap nanti akan berlangsung untuk tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu saja sambutan dari saya, dengan mengharapkan berkah dan kelancaran dari acara ini. Mari sama-sama kita buka acara seminar penerapan teori belajar dalam pembelajaran anak usia dini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nurwaliyin, MAG MSI yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Saudari Usmun Hasan. Kepadanya kami berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, bagi yang beragama non-muslim silakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yu'afi amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di tempat ini kami sedang melaksanakan acara seminar penerapan teori belajar dalam pembelajaran anak usia dini. Dengan memohon ridho dan izin, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Uswatun Hasanah. Tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian presentasi materi yang akan disampaikan oleh perwakilan rekan-rekan mahasiswi kelas A, B, dan C PD tahun 2023. Kepadanya dipersilakan. Pindah kemana aja ke B.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya, salam sejahtera dan berkah bagi kita semua sehingga bisa hadir. Terima kasih sebelumnya kepada para dosen dan kawan-kawan yang hadir pada seminar kali ini. Perkenalkan, kami wakilan dari kelas 2A dengan saya sendiri Rahma Arif dan dua rekan saya yaitu Paula, Sherly, dan Rizka Miria. Di sini kami akan membawakan materi tentang teori behavioristik menurut 3 tokoh yaitu Pavlov, Skinner, dan Klondike. Baik, kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu penjelasan teori behavioristik serta penerapannya, kemudian diikuti sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke materi teori behavioristik menurut para ahli, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teori behavioristik. Teori behavioristik menjelaskan belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dinilai secara konkret. Maksudnya di sini adalah belajar merupakan perubahan tingkah laku yaitu sebagai hasil belajar yang berkaitan yang itu akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus di sini diartikan sebagai rangsangan untuk menimbulkan perubahan tingkah laku atau responnya. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, guru tidak banyak memberikan ceramah atau anak belajar sendiri. Kemudian, membentuk suatu perilaku yang diinginkan sesuai dengan stimulus yang sudah diberikan pada pendidik. Ketiga, melakukan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Bahan belajar disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks. Kemudian yang terakhir, pembelajaran ini sangat cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa. Kemudian ada kekurangannya, yaitu pertama, menghafal adalah cara belajar yang efektif. Maksudnya di sini adalah murid berperan sebagai pendengar yang baik sehingga menghafal itu sebagai cara belajar yang efektif. Kemudian siswa di padang pasif atau inisiatif siswa kurang bisa dikembangkan karena sangat terpusat pada guru. Lalu penerapannya yang salah mengakibatkan proses pelajaran yang tidak menyenangkan. Dari pengertian teori behavioristik tersebut, terlahirlah ciri-ciri teori belajar behavioristik, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan peranan reaksi, kemudian mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar sebagai perubahan perilaku, kemudian mementingkan kebutuhan pembentukan kebiasaan, kemudian yang terakhir trial dan error atau belajar dengan coba-coba. Baik, itu sekian dari pengertian teori behavioristik. Kemudian akan dijelaskan teori behavioristik menurut Ivan Pavlov yang akan disampaikan oleh Rizka Miliasari. Dengannya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk saudari Amel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik menurut Ivan Pavlov. Biografi Ivan Pavlov sendiri yaitu ia bernama Ivan Petrovich Pavlov, lahir pada 14 September 1849 di Rize. Ia merupakan kebangsaan Rusia dan ia wafat pada tanggal 27 Februari 1936 di Leningrad. Ia menempuh studinya di Universitas Petersburg pada tahun 1870. Di sana ia mengambil fakultas fisika dan juga matematika. Di sana ia mempelajari sejarah alam, belajar kimia dan fisiologi, serta menerima gelar doktor pada tahun 1879. Ia sendiri melakukan risetnya dan mengambil topik yang
Selanjutnya yaitu konsep belajar menurut Pavlov. Teori classical conditioning ini merupakan teori yang pertama dicetuskan oleh Pavlov. Pavlov sendiri menjabarkan bahwa teori classical conditioning ini hampir semua organisme perilakunya terjadi secara refleks serta dibatasi dengan adanya rangsangan yang sederhana. Teori classical conditioning ini merupakan teori pertama yang membahas mengenai suatu makhluk hidup. Dalam psikologi, teori ini merupakan teori yang berkaitan dengan adanya stimulus dan juga respon. Selain itu, teori-teori ini merupakan teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dengan cara menggabungkan apa yang ia alami dan apa yang ia dapatkan dari stimulus respon dari lingkungan tersebut. Kemudian, teori classical conditioning ini mempersyaratkan adanya dua stimulus yang berkaitan. Yang pertama yaitu stimulus berkondisi dan stimulus tidak berkondisi. Stimulus berkondisi ini merupakan stimulus yang menunjukkan respon baru dengan tanggapan secara terkondisi. Sedangkan respon tidak terkondisi ini merupakan respon yang menunjukkan respon yang secara tidak terkondisi. Dan teori behavioristik ini merupakan teori yang menunjukkan perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila ia telah menunjukkan perubahan tingkah laku yang membuktikan bahwa dirinya itu telah belajar. Dan teori belajar classical conditioning ini merupakan teori pengkondisian klasik yang merupakan terjadi belajar melalui respon secara asosiatif, yaitu dari lingkungan secara alamiah. Kemudian eksperimen Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini melakukan eksperimennya terhadap anjing. Unsur pokok yang dibutuhkan dalam melahirkan pengkondisian Pavlov atau pengkondisian klasik adalah yang pertama, unconditional stimulus, yaitu stimulus yang tidak dikondisikan untuk menimbulkan respon alamiah atau otomatis dari organisme. Yang kedua, unconditional response atau respon yang tidak dikondisikan atau respon alamiah yang timbul akibat adanya stimulus yang tidak dikondisikan. Yang ketiga, conditional stimulus, yaitu stimulus yang dikondisikan merupakan stimulus netral yang tidak menimbulkan respon alamiah atau otomatis sendiri pada organisme tersebut. Yang keempat, conditional response, yaitu respon yang dikondisikan yang timbul akibat adanya campuran atau kombinasi antara stimulus yang tidak dikondisikan dengan stimulus yang dikondisikan. Baik, dapat kita lihat di sini terdapat 4 gambar. Yang pertama, gambar ini menunjukkan bahwa kita jika memberikan makanan kepada anjing, maka anjing tersebut akan mengeluarkan respon berupa mengeluarkan air liurnya karena ia merasa tertarik bahwa itu merupakan stimulus yang ia dapatkan. Dan selanjutnya pada gambar kedua, jika kita memberikan fluid kepada anjing, ia tidak akan menunjukkan respon berupa air liur karena fluid itu dia tidak memahami dan itu merupakan bukan stimulus dari yang ia dapatkan. Kemudian gambar yang ketiga di sini, jika kita memberikan fluid terlebih dahulu, kemudian kita memberikannya makanan, maka ia akan mengeluarkan respon, yaitu dengan mengeluarkan air liurnya. Ia akan memahami bahwa setelah memberikan fluid ini maka akan diberikan makan sehingga dia merasa tertarik dengan hal tersebut. Kemudian yang keempat, setelah kita memberikan fluid dan makanan, kemudian memberikannya kembali, maka anjing tersebut akan mengeluarkan respon dengan mengeluarkan air liurnya. Dan dia di sini anjing tersebut memahami bahwa fluid tersebut dibunyikan dan setelahnya akan diberikan makan sehingga ia akan merasa tertarik saat mendapatkan stimulus tersebut.
Selanjutnya, penerapan teori Pavlov. Yang pertama, memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas. Di sini sebagai guru juga, ketika memberikan tugas dalam hal kegiatan membaca, kita juga harus menyediakan tempat yang menarik ataupun menyenangkan bagi siswa tersebut, seperti penataan ruang membaca yang menarik sehingga siswa dapat berkreativitas dan menarik minat bacanya. Yang kedua, membantu siswa mengatasi situasi yang mencemaskan, seperti saat kita ingin menjawab pertanyaan ataupun ingin bertanya kepada guru, tetapi kita tidak percaya diri, sehingga saat bertanya tersebut cukup hanya duduk di tempat dan kita bisa menjelaskan atau bertanya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, membantu siswa mengenal persamaan terhadap situasi-situasi sehingga siswa dapat mengeneralisasikan secara tepat. Seperti contohnya seperti saat anak usia dini pada menduduki pengajaran saat TK dan ia akan melanjutkan studinya ke sekolah dasar, kita memberikan dukungan ataupun motivasi kepada peserta didik tersebut bahwa pendidikan selanjutnya itu tidak sesulit yang dia bayangkan dan sama prosesnya seperti sebelumnya. Selanjutnya, penerapan pada PAUD. Yang pertama, pengkondisian kelas menggunakan bus sekolah. Yang kedua, pengkondisian kelas menggunakan nyanyian atau lagu tertentu. Yang ketiga, pengkondisian kelas melalui sapaan dan ucapan. Sekian penjelasan saya mengenai teori belajar heuristik Pavlov. Selanjutnya akan dijelaskan teori belajar Skinner menurut Skinner oleh Rama Amelia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori heuristik menurut B.F. Skinner. B.F. Skinner memiliki nama lengkap Bruce Frederick Skinner. Lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Mei 1904 dengan berkebangsaan Amerika Serikat. Wafat pada 18 Agustus pada 1990. Riwayat pendidikannya, beliau kuliah di College New York dan mendalami sastra ilmu hukum, lalu belajar psikolog di Harvard University pada 1928. Gelar master pada tahun 1930 dan gelar doktor pada 1940 diambilnya di Harvard University. Konsep belajar menurut Skinner sendiri, teori Skinner dikenal sebagai pendekatan modal direction instruction, yaitu adalah operan conditioning atau operan yang dikondisikan, merupakan suatu proses penguatan perilaku. Operan yang dapat menyebabkan perilaku tersebut dapat terulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Penguatan di sini diartikan dengan reinforcement. Reinforcement ini ada reinforcement positif dan negatif. Dari pengambilan teori Skinner menggunakan tikus sebagai eksperimennya, yang disebut dengan Skinner box. Di sini, Skinner box memiliki dua elemen, yaitu manipulandum yang terdiri dari pengukis dan wadah untuk keluarnya makanan. Lalu pada elemen kedua ada reinforcement atau makanannya tersebut. Reinforcement ini penguatannya. Pada eksperimen ini, awal mula-mulanya tikus mengelilingi kotaknya, berlari-lari, bercakar-cakar. Itu yang disebut dengan emitted behavior atau tingkah laku yang terpancar tanpa memodelikan stimulus tertentu. Di sini, ketika dia berlari tanpa sengaja, pemimpinnya itu tertekan sehingga mengeluarkan butiran makanan dari tempatnya.
Maksudnya di sini adalah dalam kasus ketika individu itu mengeluarkan tingkah laku sebelum mendapat stimulus, extinction ini dilakukan untuk menghentikan. Sebagai contohnya, misal waktu anak di rumah ini dia sering ngambil barangnya tanpa izin, terus respon orang tuanya itu biasa aja, nggak cuma dibiarin gitu. Terus waktu di TK kita benerin pakai extinction, itu sebenarnya nggak benar. Kita sebagai pendidik memberi respon yang salah yang bisa mendidikan itu. Kalau dikasih pengertian kalau itu salah, nggak boleh ngambil barang itu tanpa izin. Kemudian prinsip belajar yang dapat dikembangkan Skinner yaitu pelajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Dalam proses pembelajaran lebih diberikan aktivitas sendiri. Lalu tidak menggunakan hukuman. Kemudian tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebagainya. Tetapi tidak boleh terlalu sering jika perlu saja. Lalu mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Kemudian dalam pembelajaran digunakan sharing. Yang terakhir melaksanakan mastery learning atau mempelajari bahan belajar menurut waktunya masing-masing. Maksudnya karena anak itu irama belajar berbeda-beda, jadi kita sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan perkembangannya. Penerapan teori Skinner sendiri disamakan dengan prinsip belajarnya. Pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Kemudian, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul atau yang sudah tersusun menurut tujuan yang akan dicapainya. Keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Lalu tidak menggunakan hukuman, sehingga kita sebagai pendidik harus mengatur ruang kelas, mengatur kondisi kelas sehingga agar tidak menggunakan hukuman. Kemudian menggunakan shaping atau pendekatan yang diharapkan atau peniru. Lalu pada penerapan pada PAUD itu sendiri untuk pembiasaan seperti pembiasaan rutin sebelum masuk kelas seperti mengucapkan salam dan berdoa bersama. Kemudian pembiasaan pada saat pembelajaran, contohnya melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian pembiasaan pada saat istirahat, yaitu makan bersama dan bermain bebas. Kemudian pembiasaan di luar sekolah seperti peran guru menjelaskan tentang kekuasaan Tuhannya, sehingga anak dituntut untuk belajar langsung dengan alamnya sehingga bisa merasakan langsung. Baik, sekian pengertian dari teori behavioristik B.F. Skinner. Kemudian saya over pada teori behavioristik Thorndike Pak Paula Sherry. Waktu dipersilakan. Baik, Bu. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan penerapan teori dari koneksionisme. Jadi yang pertama itu ada guru menyusun pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Jadi di teori ini guru diharapkan untuk merencanakan terlebih dahulu apa yang harus diajarkan kepada anak usia dini. Semisal dia membuat temanya apa, membuat tujuan pembelajarannya itu bagaimana, dan respon yang akan diinginkan guru tersebut kepada anak itu seperti apa, dan juga menggunakan metode-metode apa seperti itu untuk menyusun pembelajaran. Yang kedua, tujuan harus jelas. Yang ketiga, mementingkan respon yang benar terhadap stimulus dibandingkan motivasi belajar. Jadi dalam teori Thorndike itu atau teori behavioristik hanya memikirkan terjadinya perubahan tingkah laku dan
kelima, siswa yang sudah belajar dengan baik segera diarahkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika stimulus yang diberikan oleh guru itu direspon dengan baik oleh anak, maka segera arahkan siswa untuk lebih diberi penguatan yang positif lagi supaya anak dapat belajar lebih lagi. Yang keenam, situasi belajar dibuat mirip dengan kehidupan nyata. Jadi ini berkaitan dengan tema yang harus disusun oleh guru. Temanya itu harus berkaitan dengan perilaku atau kehidupan anak yang sering dijumpai anak setiap harinya agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi penjelasan tentang teori behavioristik. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas B. Ya, lanjut ke kelas B. Oke, nanti di akhir ya kita diskusinya ya. Kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati kepada Ibu Bapak dosen program studi PG PAUD FKIP UNILA. Langsung saja, kami dari kelas 2B akan mempresentasikan tentang teori konstruktivistik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Suci Murni dan rekan saya Laurentius Marco Tribowo serta Syifa Nuraini Putri. Baik, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang pokok pembahasannya, yaitu tentang prinsip, ciri pembelajaran, strategi pembelajaran, implementasi, dan kelebihan serta kekurangannya. Di sini ada pengertian konstruktivistik. Konstruktivistik berasal dari kata konstruktif yang di dalam kamus KBBI itu berarti memiliki sifat memperbaiki, membangun, serta membina. Sedangkan dalam bahasa Inggris, konstruktif berarti sesuatu yang membangun. Dari istilah psikologi, kata konstruktif diartikan sebagai pemikiran yang menghasilkan kesimpulan baru. Konstruktivistik adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang meyakini bahwa secara aktif membangun atau menyusun itu dari dalam diri orang itu sendiri. Lalu ada teori ini kita ambil dari Lev Vygotsky dan Jerome Bruner. Jerome Bruner berkata, belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam tema dibicarakan, maka anak-anak akan memahami materi yang akan dikuasainya tersebut. Sedangkan pada Vygotsky, perkembangan intelektual juga tergantung pada sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laurentius Marco. Dalam ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik memiliki 6 aspek. Yang pertama, memberi peluang kepada pembelajar untuk membina pengetahuan baru
melalui keterlibatannya dalam dunia yang sebenarnya. Di sini dimasukkan bukan hanya apa yang ada dalam pikirannya, tetapi harus sama seperti yang terjadi di dalam dunia. Kemudian mendorong ide-ide pembelajar sebagai panduan perancang pengetahuan. Mendukung pembelajaran secara kooperatif. Di sini masuk pembelajaran secara kooperatif ialah pembelajaran tidak hanya terfokus pada satu individu saja, tetapi bisa digunakan untuk belajar bersama atau pembelajaran kelompok. Kemudian mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh oleh pembelajar. Di sini dimaksudkan menerima apapun segala hasil yang telah ia lakukan, serta peran pendidik di sini memberikan dorongan dan arahan tentang apa yang telah diperoleh dari pembelajar. Kemudian mendorong pembelajar mau bertanya dan berkomunikasi terhadap guru. Dan yang terakhir, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang penting dengan hasil pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva. Baik, selanjutnya ada proses pembelajaran. Jadi ada 3 proses pembelajaran sempurna. Yang pertama, ada memperoleh informasi baru. Yang kedua, transformasi informasi. Dan yang ketiga, menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Dan menurut Vygotsky, dalam proses pembelajaran menekankan pada perencanaan atau scaffolding. Scaffolding berarti memberikan kepada seorang individu sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Vygotsky mengemukakan 4 prinsip utama, yaitu yang pertama ada prinsip social learning, yaitu siswa belajar melalui interaksi bersama orang dewasa atau teman sebaya yang lebih cakap dari dia. Yang kedua ada prinsip zone of proximal development, yaitu jarak antara level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan dalam pemecahan masalah dengan bantuan orang lain atau teman sebayanya. Yang ketiga ada prinsip cognitive apprenticeship, suatu proses yang menjadikan siswa dapat memperoleh kecakapan intelektual atau keahlian sesuai dengan ilmu yang dia dapat, lalu dia berinteraksi dengan orang yang lebih ahli seperti orang dewasa ataupun teman sebaya yang lebih cakap atau terampil dari dia. Yang terakhir ada prinsip mediated learning, lebih menekankan kepada scaffolding yang tahap pelaksanaannya siswa diberi masalah yang kompleks dan dia diberi bantuan oleh orang sekitarnya atau yang ilmunya lebih dari dia. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Yang pertama, belajar aktif. Belajar aktif merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara yang aktif menuju belajar mandiri. Maksud dari belajar aktif menuju mandiri yaitu dia belajar tidak hanya dari guru saja materinya, tetapi dia bisa dari buku, sosial media, ataupun media lainnya. Yang kedua, ada belajar mandiri. Belajar mandiri memberikan kesempatan mahasiswa untuk menentukan proses belajarnya sendiri, cara belajarnya, dan memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan dia sendiri. Yang ketiga, ada belajar kooperatif dan kolaboratif. Belajar kooperatif dan kolaboratif ini bertujuan untuk membangun pengetahuan dalam diri individu mahasiswa melalui kerja dan berdiskusi kelompok, sehingga mereka bisa bertukar ide sesama temannya. Yang ketiga ada generative learning, berasumsi bahwa mahasiswa bukan penerima informasi yang pasif, melainkan mahasiswa aktif berpartisipasi dalam proses belajar dan dalam mengkonstruksi makna dari informasi yang ada di sekitarnya. Yang keempat ada model pembelajaran kognitif, merupakan proses berpikir induksi pembelajar belajar untuk membangun pengetahuan berdasarkan suatu fakta atau prinsip yang diketahuinya.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Laurencia Sunardo. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan konstruktivistik yang pertama, pembelajaran berdasarkan konstruktivistik memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasanya sendiri. Maksud dari mengungkapkan gagasan secara eksplisit di sini ialah mengungkapkannya secara gamblang atau terus terang apa yang akan ia ungkapkan kepada pendidik menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian pembelajaran berdasarkan konstruktivistik memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks. Dan yang terakhir, pembelajaran konstruktivistik memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Kekurangannya, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruktivis siswa tidak cocok dengan hasil penelitian yang sudah ada. Kemudian konstruktivis menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan penanganan yang berbeda. Dan juga tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukungnya. Dan yang terakhir, implementasi pembelajaran pada anak usia dini. Pendidik dalam proses pembelajaran konstruktivisme berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator dalam pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan baik serta lancar. Pendidik membantu anak dalam mengembangkan pengetahuannya. Kemudian pendidik sebagai mediator dan fasilitator mengarahkan anak agar pembelajaran berjalan dengan baik. Misalnya, dalam pembelajaran sains tentang bagian-bagian tubuh manusia, guru memintanya untuk menunjukkan bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian anatomi pada manusia, seperti kepala, tangan, kaki, atau sebagainya. Saat tidak langsung, anak sudah menerapkan pembelajarannya yang berpusat pada dirinya. Pendidik dalam proses pembelajaran konstruktivisme berperan dalam membimbing agar proses pembelajaran berjalan dengan baik serta lancar, membantu anak dalam mengembangkan pengetahuannya. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Suci. Baik, untuk kesimpulan atau inti dari teori konstruktivistik adalah jika menurut Lev Vygotsky bahwasannya menekankan pentingnya interaksi kepada lingkungan, bahwasannya lingkungan dan interaksi sosial itu merupakan suatu sumber pengalaman dan suatu sumber pengetahuan untuk memicu seseorang dalam perkembangan kognitif. Sedangkan menurut Jerome Bruner mengemukakan bahwasanya peserta didik itu harus memiliki dasar pengetahuan yang mana harus terkonstruk atau terkonsep agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Di sini ada kata-kata dari Jerome Bruner, learners are encouraged to discover fact and relationship for themselves. Berarti peserta didorong untuk menemukan fakta dan hubungan untuk diri mereka sendiri. Nah, teori konstruktivistik ini menekankan bahwasanya seseorang itu dapat membangun pengetahuan itu yang berasal dari diri dalam orang itu sendiri. Baik, sekian, terima kasih dari atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh mahasiswi kelas C. Kepadanya dipersilakan.
Terima kasih MC untuk kesempatannya. Yang terhormat Ibu EM dan yang terhormat Ibu Ari, yang saya hormati para dosen yang telah hadir di seminar pada pagi hari ini, dan yang saya sayangi teman-teman PG PAUD Angkatan 2022. Kami di sini akan membahas beberapa materi yang akan disampaikan secara singkat dan merinci. Kami perwakilan dari kelas 2C. Saya sendiri Elina Novitasari dan rekan saya Sabina Salsabila dan Okta Selvi Marlinda. Adapun pokok bahasan yang kami bahas adalah pengertian teori belajar sibernetik dan menurut para ahli, pemrosesan informasi dalam teori belajar sibernetik, kelemahan dan kelebihan, kondisi eksternal dan internal, implementasi penerapan dan aplikasi penerapan. Sebelumnya, kalian pasti belum tahu atau belum pernah mendengar teori ini. Kami akan membahas teori belajar sibernetik. Teori sibernetik ini jika dilihat secara singkat mirip seperti teori belajar kognitif. Meskipun kita juga tidak bisa mengatakan bahwa teori sibernetik dan teori kognitif memiliki keidentikan yang sama. Menurut teori belajar sibernetik adalah belajar itu merupakan pemrosesan informasi sehingga ketika seseorang belajar itu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dimilikinya. Teori ini menganggap bahwa seseorang itu adalah pengelola informasi, pemikir, dan pencipta. Sehingga diasumsikan manusia yang merupakan makhluk yang mampu mengelola, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Dan teori sibernetik ini juga mengatakan bahwa tidak ada suatu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan bisa digunakan untuk setiap siswa. Sehingga penekanan teori sibernetik ini lebih kepada proses, bukan seperti berbeda dengan behavioristik yang lebih menekankan hasil. Sehingga teori sibernetik memiliki kesamaan dengan teori belajar kognitif. Perbedaan kedua teori ini ada pada tahapan. Di dalam sibernetik tidak ada tahapan perkembangan. Jadi hanya dilihat bagaimana pemrosesan informasi yang ada di otak seseorang. Di sini, sedangkan di teori belajar kognitif, proses yang dimaksud adalah di sini ada yang paham atau ingat ada tahapan kognitif itu apa aja? Ada tahapan sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Teori sibernetik mempunyai prinsip dasar belajar adalah pengelolaan informasi dan yang terpenting dalam belajar adalah sistem informasi yang diproses. Teori sibernetik digagas oleh para tokoh, diantaranya adalah Landa dan Pass-and-School. Landa merupakan salah seorang ahli psikolog yang beraliran sibernetik. Menurut Landa ada dua macam proses berpikir, yaitu berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Dan tokoh Pass-and-School ada dua macam cara berpikir dalam pembelajaran, yaitu berpikir serialis dan menyeluruh. Proses heuristik merupakan proses pengambilan kesimpulan keputusan secara cepat berdasarkan data yang tidak lengkap. Seringkali memunculkan bias dalam mengambil masalah. Proses algoritmik adalah proses berpikir yang sistematis secara bertahap sesuai sasaran tertentu. Pemrosesan informasi pada teori ini, komponen pemrosesan informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, dan prosesnya. Yang pertama yaitu sensori memori atau sensori reseptor, merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua, working memory dan short-term memory, mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran. Short-term
disimpan di dalam LTF, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Jadi kalau ada yang nanya, loh, saya sudah menghafal, saya sudah mengingat, saya sudah latihan, tapi kok saya masih bisa lupa? Next. Persoalan lupa disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Ini berarti jika informasi ditata dengan baik, maka akan memudahkan proses penelusuran dan memunculkan kembali informasi jika diperlukan. Untuk materi selanjutnya mengenai akan dibahas oleh Sabina Salsabila. Baik, terima kasih kepada Elina. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik pada anak. Menurut Husama dan Patiwati, kelebihan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar sibernetik adalah sebagai berikut. 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. 6. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. 7. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Kelemahan teori belajar sibernetik pada anak. Pembelajaran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme ini sangat terbatas. Terbatas pula kemampuan untuk menerapkan pembelajaran ini. Selanjutnya, kondisi eksternal dan internal pada anak. Kondisi internal siswa yang mempengaruhi proses belajar melalui pengolahan informasi dan sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengolah pembelajaran. Di sini, kondisi internal pada anak dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, Kemampuan awal siswa yang dimaksud adalah pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa. Yang kedua, motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Yang ketiga, perhatian. Perhatian merupakan strategi untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut. Keempat, ingatan. Ingatan yang dimaksud adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi ingatan secara selektif. Yang kelima, transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Selanjutnya, kondisi eksternal. Yang selanjutnya, kondisi eksternal pada anak. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi, antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Kondisi belajar merupakan masukan yang dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting. Pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi siswa. Jadi kesimpulan
kesimpulan dari teori pembelajaran sibernetik merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar sesuai dengan masing-masing individu. Karena sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Oktas. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau implementasi teori belajar sibernetik pada anak usia dini. Implementasi penerapan teori sibernetik pada anak usia dini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan pendekatan sistemik. Apa sih pendekatan sistemik itu? Kita seringkali melihat anak sebagai objek, bukan sebagai subjek. Kita di sini melihat anak sebagai suatu bagian besar atau sistem dari, termasuk dia suatu sistem yang besar. Seperti contohnya dia termasuk bagian dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang kedua itu menggunakan umpan balik. Di sini umpan balik yaitu ada umpan balik positif dan ada umpan balik negatif. Umpan balik yang positif adalah ketika anak di dalam proses pembelajaran, contohnya pembelajaran melukis atau menggambar, yaitu seorang anak dapat melukis dengan baik atau di dalam proses penggambarannya itu ada yang kurang baik, yaitu kita gunakan teknik sandwich, yaitu ketika umpan balik yang positif, yaitu ketika anak berhasil kita gunain pujian, dan kalau misalkan anak dia ada suatu bagian gambar yang kurang bagus, yaitu kita jelaskan dengan teknik sandwich. Apa sih teknik sandwich itu? Kita berikan pujian dulu, terus baru kita masukin saran. Contohnya misalkan di dalam suatu gambaran ada yang kurang bagus, setelah memberikan saran, baru kita memberikan pujian, yaitu teknik sandwich tadi. Dan yang ketiga, menerapkan pengaturan diri. Bagaimana seorang guru dapat mengajarkan kepada anaknya untuk bagaimana seorang anak itu dapat mengontrol emosi mereka, dan bagaimana cara seorang guru dapat menjelaskan bagaimana cara dia menjelaskan suatu masalah atau menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, mendorong keterlibatan aktif. Jadi memberikan kesempatan anak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Diingatkan untuk pemateri waktu presentasi tinggal 20 tadi. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi. Contoh memanfaatkan teknologi di sini seperti pengajar dapat memberikan atau menampilkan video agar anak lebih memahami dari materi, dan yang akan mengembangkan kemitraan dengan orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak selamanya pengajar dalam 24 jam itu ada dalam pengawasan pengajar. Jadi butuhnya peran penting orang tuanya. Dan yang ketujuh, memfasilitasi lingkungan belajar yang responsif, itu termasuk ke dalam yang dijelaskan tadi dalam umpan balik untuk terlibat anaknya agar terlibat interaktif. Dan yang kedelapan, mengamati dan memantau perkembangan anak. Jadi guru harus peka terhadap perkembangan apa saja yang sudah maju atau perkembangan yang sudah berkembang, dan perkembangan dari segi mana yang kurang berkembang. Dan yang ke-9, mendukung perkembangan sosial dan emosionalnya. Dan yang ke-10, merencanakan intervensi dan tindakan yang sesuai. Berikut ada beberapa contoh teori sibernetik pada anak usia dini. Yang satu, pemantauan perkembangan anak. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang seperti dijelaskan tadi. Dan yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, pendekatan pengajaran yang responsif. Dan yang kelima, penggunaan pemodelan peran. Dan yang keenam, peningkatan pengembangan diri. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa teori sibernetik ini sama dengan teori kognitif. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Jadi kesimpulannya adalah anak usia dini mereka menerima informasi dari lingkungannya, merespon melalui tindakan dan perilaku mereka tergantung pada umpan balik yang diberikan, positif atau negatif.
sehingga memperkaya pengalaman anak sehingga mendorong perkembangan dari pertumbuhannya, dan itu semua tidak terlepas dari peran orang tua, tenaga pendidik agar anak tumbuh secara optimal. Itulah pemaparan materi dari kami mengenai teori belajar sibernetik. Saya sebagai moderator dan teman-teman sebagai pemateri pamit undur diri. Jika ada kekurangan datangnya dari saya, jika ada kelebihan datangnya dari Allah, dan saya kembalikan lagi kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah materi yang telah disampaikan oleh perwakilan kelas 2A, B, dan C. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, persilakan. Untuk perwakilan satu kelas, satu pertanyaan. Ya, masing-masing kelompok diberi waktu untuk memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya itu ditujukan kepada kelompok mana yang tadi mempresentasikan. Gitu. Silakan. Mungkin dari kelompok A ada yang mewakili untuk memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan saja ya. Ya, dari kelompok B, kelas B. Kelas D. Yuk, kelas D. Ada yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan yang bisa diberikan. Saya perwakilan dari kelas 2B mau menanya kepada kelompok A. Pertanyaannya yaitu, berdasarkan penjelasan kalian tadi mengenai eksperimen dari Ivan Pavlov dan Skinner yang sama-sama menggunakan hewan sebagai bahan percobaannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila eksperimen tersebut diterapkan pada manusia? Apakah respon yang diberikan akan sama atau berbeda? Jika beda ataupun sama, tolong jelaskan bagaimana respon yang harus diberikan. Terima kasih. Jadi kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya dari kelas A dan kelas C. Silakan. Mbak, yang bilang ya, mari kelas B, kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ruzananya dari kelas 2A. Izin bertanya kepada kelompok kelas 2C mengenai implementasi teori belajar sibernetik pada anak. Dijelaskan pada presentasi tersebut bahwa perlunya implementasi dan penerapan teori sibernetik bagi anak usia dini.
Nah, pada poin yang ke-10 dijelaskan bahwa merencanakan intervensi dan tindakan yang sesuai. Apa bisa tidak Anda menjelaskan bagaimana merencanakan intervensi dan tindakan yang sesuai dalam PPT Anda yang sudah Anda buat? Terima kasih. Ayo, silakan bertanya kelas B berarti, karena kelas B yang belum dapat pertanyaan. Silakan. Oke, selamat buat kelas B. Tidak memberi pertanyaan. Ya, berarti untuk pertanyaan dari kelas B yang ditujukan ke kelas A terkait dengan penerapan teori diagnostik ya, silakan. Ya, silakan yang menjawab berdiri dan menyebutkan namanya ya, biar bisa Pak Uwan. Ya. Baik, terima kasih kepada kelas B ya. Kelas B yang sudah bertanya tadi, pertanyaannya, apakah eksperimen di dalam Ivan Pavlov tadi bisa diterapkan pada anak usia dini? Jawabannya bisa. Kemarin saya membaca bahwa penerapan pada eksperimennya Ivan Pavlov ini kan membunyikan lonceng, terus melihat reaksi anjing itu bagaimana, dan terus hanya memberikan makanan, ternyata dia mengeluarkan air liur. Lalu eksperimen selanjutnya menggunakan peluit dan makanan secara bersamaan. Reaksinya ya dia mengeluarkan air liur. Yang keempat itu hanya menggunakan peluit saja, tapi dia sudah tahu kalau misalkan dia mendengar suara peluit pasti akan dikasih makanan. Nah, ini sama juga dengan penerapan pada anak usia dini. Contohnya pada bel masuk sekolah pada penerapan pendidikan anak usia dini. Jadi Ivan Pavlov itu kan penjelasannya tadi suatu perubahan refleks atau suatu perilaku refleks itu. Jadi pada bel sekolah ini menandakan bahwa waktu untuk masuk sekolah itu sudah terjadwalkan. Jadi anak sudah paham dengan mendengarkan bel masuk sekolah, oh berarti saya harus masuk ke kelas gitu. Baik, yang selanjutnya pertanyaan yang kedua dari kelas A ya ke kelas C terkait dengan penerapan teori sibernetik ya. Silakan. Jadi pemecahan intervensi dan tindakan yang sesuai pada anak usia dini adalah tindakan yang sesuai pada anak usia dini dapat beragam tergantung daripada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap anak. Yaitu contohnya observasi dan penilaian. Melakukan observasi dan penilaian terhadap perkembangan anak, baik perkembangan bahasa, kognitifnya, emosionalnya. Hal ini membantu mengidentifikasi area mana perkembangan anak yang belum berkembang atau memerlukan perhatian khusus. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada UN. Ya, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mempresentasikan, sudah bertanya, sudah menyiapkan kegiatan ini, dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi tadi bahwa
pada akhirnya ini akan menjadi model untuk dilanjutkan oleh prodi-prodi yang lainnya. Dan Ibu cukup bangga dengan jawaban pertanyaan tadi, yang artinya pada perkuliahan selama ini ada juga yang memperhatikan dan bertanggung jawab dan jawab pertanyaan temannya. Oke, kita akan konfirmasi terkait dengan sejumlah teori. Mudah-mudahan dalam 1 atau 5 menit ya, kalau cukup itu 1 menit, 10 menit lah, Ibu minta waktu 10 menit ya. Oke, 3 teori itu yang ingin kita konfirmasi, yaitu behavioristic, construct, dan cybernetic atau konektivisme dalam artian bukan asosiatif. Konektivisme itu sebagai sebuah aliran, konektivistik sebagai teorinya, tapi konektif yang tadi disampaikan oleh kelompok teori belajar behavioristik dalam artian asosiatif. Paham ya? Tadi anggota kelompok pertama kelas A, pemateri yang terakhir menyampaikan tentang konektivistik, tapi artinya dalam hal konsep asosiatif, hubungan apa yang pernah didengar, dilihat, kemudian direspon. Ya, harapannya kegiatan hari ini akan memberikan penguatan hasil kuliah. Jadi Anda bukan hanya diminta untuk lulus dan memiliki skor yang unggul, tapi Anda bisa menggunakan teori induk ini sebagai grade teori ketika Anda menulis skripsi. Oleh karena itu tidak boleh salah secara konseptual. Makanya ada kegiatan hari ini untuk mengkonfirmasi terkait dengan pemahaman Anda. Pada saat Anda kuliah bereksplorasi bisa saja salah. Atau untuk mencapai benar itu lewat proses salah dulu. Itu kegiatan eksploratif. Kemudian diskusi, melaksanakan elaborasi. Dan hari ini mengkonfirmasi jangan sampai ada pemikiran yang tersesat. Kita lihat kerangka dasarnya. Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata proses belajar, pada akhirnya proses belajar yang orientasinya di pembelajaran anak usia dini itu terjadinya sangat kompleks dan sangat tidak mungkin teori belajar itu berdiri sendiri. Misalkan tadi behavioristik, konstruk sampai konektivisme atau cybernetic bisa tidak terjadi dalam satu aktivitas pembelajaran. Bisa ya. Lonceng berbunyi, anak TK langsung sigap berbaris. Itu karena kebiasaan hasil dari behaviorisme. Anak berbaris cuci tangan, itu karena kebiasaan dari behaviorisme. Tapi ketika anak diminta untuk menjawab pertanyaan, misalkan, mengapa harus cuci tangan sebelum makan? Mereka mencari jawabannya dari pengalamannya. Mereka mencari jawabannya dari pengalaman. Mungkin pernah ada anak yang tidak cuci tangan kemudian sakit perut. Mungkin pernah melihat ketika tidak pakai masker kemudian terpapar COVID dan sebagainya. Itu proses mencari tahu yang tidak diajarkan oleh gurunya. Dan ini merupakan operasionalisasi implementasi salah satu unit kegiatan yang lahir dari konstruktif fisik. Nah, saat ini tidak dipungkiri bahwa anak-anak sudah terpapar gawai, dalam artian sebagai alat untuk membangun pengetahuan. Apakah nanti pengetahuannya bersifat positif atau negatif, itu sangat tergantung kepada
didiknya, baik di rumah maupun di sekolah. Si Bernetik sebagai salah satu upaya untuk memperluas jaringan koneksi antara siswa, anak dengan sumber-sumber belajar. Saat ini sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kalau guru hanya berperan sebagai sumber belajar akan terkalahkan oleh sumber yang lain. Oleh karena itu berharganya guru ketika guru punya strategi membiasakan perilaku yang akan membangun karakter positif anak melalui dasar teorinya behaviorism. Anak hebat mengkonstruk kemampuan berpikirnya, tapi kalau perilakunya tidak terbiasa untuk menjadi hebat, untuk menjadi baik, untuk menjadi santun, maka konstruktivistik tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini menjadi sejarah ya yang ternyata memang dipakai oleh kita. Jadi nanti ini file akan ibu kirim ke kalian untuk menyimpulkan terkait dengan perkuliahan kita selama ini. Ini perkembangan kemunculan dari teori belajar. Ini di tahun-tahun 1910-an, kemudian sampai 50 sampai di 2000-an, dan connectivism atau cybernetik terakhir belakangan sebagai upaya untuk menjembatani behavioristik dan konstruktivistik pada era digitalisasi. Ya, kemudian kita lihat. Ya, ini kan gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau hari ini anak sudah terbiasa berperilaku santun, sudah terbiasa teratur, karena dimungkinkan ada upaya stimulasi dari guru, begitu direspon oleh anak maka diberi penguatan. Yang penguatan itu syaratnya harus langsung, jangan ditunda. Anak berbuat baik, beri pujian. Anak melaksanakan tugas, beri pujian. Harapannya dengan diberi pujian yang tepat waktunya, maka anak akan mengulangi perbuatan baiknya sampai akhirnya tidak distimulasi pun dia punya kebiasaan sendiri, sudah menjadi karakter sendiri. Kemudian berikutnya ini yang konstruktivism. Banyak model pembelajaran, apakah inquiry, discovery, PBL, PJBL, ini sebagai wahana yang bisa diterapkan di PAUD, tetapi karena wahana ini punya nilai pendidikan, maka dasar teorinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan begini. Untuk moral menggunakan konstruktivisme, maka muncul hasil belajarnya berbentuk ngeyel. Ngeyel itu apa? Apa ngeyel itu ya? Membangkang ya? Karena salah menggunakan teorinya. Contohnya, pada saat anak memberi sesuatu dengan tangan kiri, diingatkan oleh orang tua atau gurunya, jangan menggunakan tangan kiri ketika memberi atau menerima sesuatu. Karena guru menggunakan teori belajar konstruktivistik, maka dia punya ide untuk melawan. Segitu juga memberi daripada tidak memberi. Karena ya, gara-gara apa coba? Konstruktivistik dipakai untuk pembiasaan perilaku. Atau menggunakan teori belajar behavioristik untuk menghafal doa-doa pendek. Akan lebih bermakna kalau dibiasakan menggunakan doa pendek maka jadi hafal. Kalau menggunakan hafalan untuk doa-doa pendek, ujungnya untuk apa? Hanya untuk ujian. Lepas TK atau PAUD tidak dipakai lagi. Gitu ya, itu kelirunya di situ.
Jadi menurut Kohlberg nih, bahwa untuk anak usia dini pengetahuan itu didapat dari pengalaman nyata. Sekali lagi, pengetahuan dibangun karena pengalaman nyata. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, anak TK, anak PAUD tidak akan punya banyak pengetahuan kalau tidak diaktifkan pengalamannya. Sekali lagi, secara filosofis, kalau ada deretan sesuatu yang berakhir di ilmu ini dari pengetahuan sumber dari pengalaman, maka ilmu yang akan dimiliki seorang ketika dia punya banyak pengetahuan dan bersumber dari pengalaman. Apalagi anak usia dini yang taraf berpikirnya masih konkret. Jadi kalau anak diminta untuk punya pengetahuan, maka aktifkan untuk punya banyak pengalaman secara nyata. Kalau disandingkan dengan APN, maka yang terbaik adalah anak berhubungan langsung dengan benda yang sesungguhnya. Agar apa? Agar pengalamannya lama diingat. Agar keterlibatannya punya makna. Agar sumber pengetahuannya betul-betul berdasarkan pengalaman nyata. Nah, bahayanya kalau sudah di perguruan tinggi sudah harus punya banyak pengetahuan, tapi dulu di usia dininya tidak banyak terlibat untuk berpengalaman langsung. Ujungnya apa? Kata orang lain. Jadi jangan terlalu khawatir ketika anak melakukan kegiatan yang gagal, yang salah. Karena gagal dan salah adalah sebuah perjalanan untuk menabung pengalaman agar dia punya pengetahuan. Hanya guru jangan membiarkan anak di kondisi yang salah. Oke ya, jadi mungkin pada saat membuat pledoi, buku tidak bisa dibentuk, mungkin keenceran, mungkin kurang air. Ya nggak masalah, itu sudah berpengalaman untuk suatu saatnya bisa membuat yang benar sehingga ada pengetahuan. Oh ternyata membuat pledoi itu harus ada ukurannya, takarannya. Itu kan pengetahuan. Pengetahuan ini dapat karena dia pernah berbuat salah. Paham ya? Nah, pada saat anak mengalami suatu salah langsung, guru harus punya pemahaman bahwa kotor, berantakan, licin, air di mana-mana, ya gak masalah. Karena apa? Itu bukti bahwa anak otaknya sedang aktif untuk berpikir melalui mengerjakan sesuatu. Dan pastikan PAUD TK yang eksklusif menghindari kesalahan, ya anaknya akan mengalami keterbatasan untuk punya pengalaman tersebut. Nah ini siklusnya ya, dari pengalaman nyata diamati, direfleksi sampai akhirnya dia bisa menguji pengalaman baru. Ini di PAUD sama dengan yang terjadi di SD juga seperti itu. Dibangunnya dari pengalaman konkret bersifat induktif, bukan dari definisi, bukan dari konsep, tapi dari pengalaman nyata, dari contoh-contoh nyata, dari sesuatu yang bersifat konkret. Nanti akan bangun pengetahuan yang bersifat abstrak. Nah, dua hal ini masuk ke sibernetik. Dua hal ini ditingkatkan efektivitasnya melalui jaringan, melalui internet. Kenapa? Karena gadget sudah menjadi bagian dari permainan anak. Nah, masalahnya gurunya belum connect dengan sibernetik ini, sehingga yang dibayangkan kalau anak pegang gadget yang didapat adalah hal yang negatif. Ya kan
karena isi gadgetnya itu. Coba kita kuasai dengan pembelajaran yang positif, begitu dibuka isinya ya belajar. Gimana? Makin jelas atau makin tidak jelas dari 3 teori ini? Jelas ya? Nah, harapannya dari kelas A, B, dan C tidak ada yang mau mengulang mata kuliah ini ya. Kita ujian kapan ya, Buan? UAS kapan Pak Buan? Tanggal berapa UAS? Hari Jumat ya. Oke, harapannya hari Jumat besok Anda sudah punya kesiapan untuk menjawab soal-soal itu. Oke, itu Bu Ari yang bisa saya keluarkan dari perkuliahan kita selama ini. Karena waktu juga sudah mepet ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dikembalikan ke moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu terima kasih. Bapak Ibu, dirasa cukup ya untuk kegiatan kita hari ini, kegiatan perdana, dan harapannya ini bisa kita lanjutkan untuk mata kuliah yang lain, dan juga bagi para mahasiswa gitu ya, kegiatan ini bisa menjadi rangkuman dari apa yang sudah kalian pelajari. Dan di sini terlihat ya bagaimana keaktifan dari para mahasiswa dalam mengikuti kegiatan. Jadi yang Ibu bilang bahwa kegiatan ini bukan hanya ditumpukan kepada teman ya yang presentasi ya. Jadi keterlibatan kalian semua yang ada di sini itu juga justru menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, untuk kedepannya, karena untuk mata kuliah belajar pembelajaran belum UAS ya, berarti nanti minggu depan kita koordinasi untuk pelaksanaan UAS. UAS kan minggu ini sama minggu besok ya, minggu kemarin mana? Ya, masih bisa. Ya, berarti kalau minggu ini hari Jumat ya. Ya, hari Jumat. Nanti bisa dikondisikan UAS-nya mau langsung offline atau online-nya ya. Nanti kita diskusi. Kayaknya Bu orang tadi suruh ngasih pertanyaan lagi susah ya. Kayaknya mesti offline di kelas deh, bisa dilihat wajah-wajahnya gitu ya. Kayaknya kalau online tinggal tidur nanti nama mereka. Ya, kita belum UAS dan belum libur, jadi belum boleh pulang kampung. Ya, masa ditinggal pulang kampung aneh ya. Kita UAS belum pulang kampung. Ceritanya dari mana? Belum libur. Kalau bulan Juli, nah baru memang udah libur. Sekarang masih Juni, ya. Juli ya itu udah libur. Memang benar libur. Dosennya juga udah selesai aktivitas. Itu ya. Baik, Bu dan Bapak Ibu semua serta para mahasiswa, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Nanti mungkin akan bertemu di kegiatan-kegiatan yang lain. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum keluar dilihat ya kalau ada sampah-sampah dibuang, dan panitia nanti gimana bawanya untuk diberes ruangan. Oke, terima kasih.